Halo sobat semuanya, mungkin istilah-istilah di dalam pertanian kalian sudah tahu semuanya. Namun, tak jarang orang yang tahu artinya. Seperti enzim. Enzim adalah substansi yang dibentuk di dalam sel hidup yang menyebabkan atau mempercepat terjadinya proses reaksi kimia. Enzim adalah katalisator untuk reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Fase vegetatif adalah tahap pertumbuhan tanaman mulai dari perkecambahan biji, pembentukan tunas, daun, cabang, dan anakan. Fase generatif adalah tahap dalam pertumbuhan tanaman yang ditandai dengan terbentuknya bunga, buah, dan pembentukan biji. Fotosintesis adalah proses pembentukan gula dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini terjadi di dalam klorofil. Klorofil adalah sel pembentuk warna hijau pada daun dan tempat terjadinya proses fotosintesis. Koloid tanah artinya partikel liat yang sangat halus dengan diameter 0,02 sampai 0,05 mikron. Koloid tanah ini bermuatan listrik negatif dan sangat aktif dalam proses pertukaran kation. Metabolisme adalah proses penyusunan dan perombakan protein, lemak, dan karbohidrat melalui fotosintesis dan respirasi atau pernapasan. Mikroorganisme adalah jasad renik yang terdiri atas berbagai jenis jamur, ganggang, dan bakteri yang terdapat di dalam tanah. Pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan kimia tertentu melalui proses pabrikan. Pupuk ini memiliki kandungan unsur hara yang tinggi. Pupuk fast release, pupuk yang dapat melepaskan secara cepat unsur hara yang dikandungnya sehingga lebih cepat digunakan oleh tanaman. Pupuk majemuk adalah pupuk yang di dalamnya terkandung lebih dari satu jenis unsur hara. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti kompos dan pupuk kandang. Pupuk slow release adalah bahan pupuk yang dapat melepaskan secara perlahan unsur hara yang dikandung melalui mekanisme tertentu. Plasmolisis adalah proses keluarnya cairan dari sel akar akibat perbedaan konsentrasi garam di dalam sel akar dan di dalam larutan tanah. Tanah alkali adalah tanah dengan pH di atas 7. Tanah asam adalah tanah dengan pH di bawah 7. Tanah salin adalah tanah dengan kadar garam sangat tinggi. Tanah sodik artinya tanah dengan kadar garam rendah. Topsoil, tanah bagian paling atas pada area hutan atau padang rumput yang belum pernah diolah. Tanah ini sebagian besar terbentuk dari pelapukan bahan organik dan miskin unsur hara karena telah terjadi pencucian oleh air hujan. Unsur hara makroprimer adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif lebih besar dibandingkan dengan unsur lain, misalnya N, P, dan K. Unsur hara makrosekunder adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif lebih kecil dibanding dengan unsur hara makroprimer, misalnya kalsium, mangan, dan sulfur. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi fungsinya tetap penting dan tidak tergantikan jika jumlah unsur mikro terlalu besar akan meracuni tanaman. Zeoloid adalah bahan yang berasal dari batuan alami yang mempunyai nilai kapasitas tukar kation yang sangat besar. Zon pencucian adalah lapisan topsoil yang miskin unsur hara karena telah tercuci oleh siraman air hujan ke lapisan yang paling bawah. Rhizobium adalah jenis bakteri yang mampu mengikat nitrogen dari udara dan hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan. Respirasi adalah proses pernapasan atau pengambilan oksigen yang akan menghasilkan energi dari penguraian bahan makanan. Misalnya, karbohidrat menjadi senyawa sederhana atau CO2 dan H2O. Kation adalah ion yang bermuatan listrik positif. Itulah istilah-istilah yang sering dikatakan oleh para petani. Semoga ilmu ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan sampai jumpa kembali.